pegawai itu gini, misalnya kalau perbandingan teman-teman harus misalkan X berarti 8X banding 7X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Kita akan bahas prediksi soal CPNS 2021. Ini merupakan soal lanjutan dari video sebelumnya. Jika teman-teman belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton di kanan atas ini dan juga ada di link deskripsi. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke nomor 1. Nah, di sini saya punya nomor 1, diketahui 5% dari suatu bilangan sama dengan 10% bilangan yang lain. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 2, maka berapakah jumlah kedua bilangan tersebut? Nah, di sini teman-teman harus memisahkan dulu bilangan itu. Misalnya bilangan pertamanya X gitu kan, bilangan keduanya Y gitu. Nah, berarti di sini lihat 5% dari sebuah bilangan berarti 5% dari sebuah bilangan misalnya X sama dengan kan 10% dari bilangan yang lain berarti Y gitu kan. Nah, terus jika hasil kali kedua bilangan tersebut 2 berarti X dikali Y-nya adalah 2 gitu. Maka berapa jumlahnya? X tambah Y-nya berapa gitu. Enak kan? Udah dapet nih. Kita kerjain dulu nih yang ini. Nah, gimana caranya? Coba. 5% itu artinya apa? 5 per 100. X itu ya udah X sama dengan 10 per 100 dikali Y. Boleh nggak dicoret 100 sama 100? Boleh. Kenapa boleh? Karena 100 ini kalau pindah ruas ke kiri, dia akan jadi kali. Jadi bisa jadi coret gitu. Jadi X sama dengan berapa? Tinggal 10. 5-nya kan perkalian nih. Kalau pindah ruas jadi pembagian gitu. Jadi 10 bagi 5 berapa? 2. Berarti 2Y. Nah, kita dapat X itu sama dengan 2Y. Terus katanya kita punya apa nih? X dikali Y-nya adalah 2. Nah, X-nya itu kan 2Y. Boleh nggak X di sini diganti jadi 2Y? Boleh ya, karena kan X-nya sama dengan 2Y gitu. Jadi X di sini ganti jadi 2Y. Ini Y tetap Y sama dengan 2. Nah, berarti di sini kan 2 kan perkalian, pindah jadi pembagian. Y kuadrat sama dengan 2 per 2. Berarti Y kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini teman-teman, ini mungkin ada beberapa kesalahan ya. Kalau Y kuadrat sama dengan 1 itu, Y-nya bukan sama dengan 1 aja. Jadi Y-nya itu positif sama negatif 1. Kenapa? Karena lihat, di sini kan Y kuadrat sama dengan 1. Artinya, kalau Y dikuadratin harus sama dengan 1, gitu kan. Coba kalau misalnya kita ambil positif. Positif 1 dikuadratin berapa? 1 ya. Nah, coba kita ambil negatif. Negatif 1 dikuadratin. Ya 1 juga, berarti memenuhi nih. Baik 1 atau negatif 1 dia memenuhi Y gitu. Jadi nilainya ada 2 ya, positif sama negatif. Paham ya di sini ya? Terus yang ditanya itu jumlah kedua bilangan tersebut. Nah, karena Y-nya ada 2, berarti kan kita punya gini. Misalnya Y-nya sama dengan 1 nih. Berarti X-nya berapa? X-nya tinggal masukin ke sini aja nih. X itu kan sama X dikali Y sama dengan 2. Berarti kalau Y-nya 1, berarti X kali 1 sama dengan 2. Maka X-nya adalah 2 gitu ya. Nah, X-nya sama dengan 2. Nah, kalau Y-nya sama dengan negatif 1, berarti X-nya berapa? Masukin aja nih ke sini. Kalau X-nya negatif 1, kalau Y-nya negatif 1, berarti X sama dengan 2. Maka X-nya adalah minus 2 ya. Nah, gitu, ini X-nya minus 2. Dan ini X-nya adalah 2 gitu ya. Berarti di sini X-nya sama dengan minus 2. Nah, kita coba untuk pasangan pertama sama pasangan kedua.
pasangan pertama X tambah Y-nya berapa? X-nya 2 tambah 1 sama dengan 3. Pasangan kedua X-nya negatif. X tambah Y sama dengan negatif 2 tambah negatif 1. Jadi negatif 2 nih, positif ketemu negatif, negatif. Nah, berarti dia itu negatif sama negatif bakal negatif banget, negatif 3 gitu ya. Jadi mana yang ada? Yang B. Jadi jawabannya yang ini ya, negatif 3 gitu ya. Oke ya, deal ya. Lanjut kita ke nomor 2. Dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 36 orang, ada berapa cara jabat tangan yang mungkin jika setiap orang harus berjabat tangan setelah rapat. Nah, di sini kalau dia jabat tangan, ini itu adalah materi kombinasi ya. Kombinasi. Nah, gimana sih kombinasi? Kombinasi itu simbolnya gini. Kombinasi N terhadap R gitu ya. Jadi dia itu akan menjadi R faktorial per R dikurangi N faktorial dikali N faktorial. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih ini faktorial? Kok tanda seru? Nah, di sini saya kasih tahu dulu ya. Jadi kalau kita punya N faktorial itu artinya perkalian N berulangnya sampai dengan nanti 1 ketemu 1. Jadi tapi menurun, maksudnya gini. N berarti N minus 1, terus N minus 2 dan seterusnya sampai ketemu 1 gitu. Paham? Kalau belum paham, misal ada 5 nih, 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, udah ketemu 1. Tinggal dikali ini berapa gitu ya, hitung aja sendiri. Misal nih 3 faktorial, ya udah 3 dikali 2 dikali 1 berapa? Ini masih bisa dihitung 6 gitu. Paham ya? Nah, di sini lihat rapat itu dihadiri 36 dan harus jabat tangan. Nah, jabat tangan itu butuh berapa orang? 2 ya. Nah, berarti kita ngambil 2 dari 36. 2 ini untuk jabat tangan. Nah, berarti gimana kalau sesuai rumus? 36 faktorial per 36 dikurangi 2 ya, terus deh. 36 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial gitu ya. Nah, 36 itu tulis dulu. 36 faktorial per 36 dikurangi 2, 34 faktorial, 2 faktorial. Nah, berarti boleh gini teman-teman. 36 mundur kan? 35 sampai 34 aja. Kenapa? Karena di bawah ada 34 faktorial. Nah, kalau 2 faktorial ya 2 kali 1 kan. Boleh nggak dicoret? Boleh. Karena dia sama gitu. Sekarang 2-nya coret sama 36, 18. 18 kali 35 berapa? Ayo hitung. Pasti belakangnya berapa? 6 ya. 6 30 berarti kan. Jadi ada 6 30 cara gitu ya. Yang D. Oke, deal ya. Lanjut nomor 3. Erawati selalu ke Taman Mandura 4 hari sekali. Surtikanti 3 hari sekali. Bonawati 2 hari sekali. Jika pada tanggal 23 Februari 2008 mereka bertemu di Taman Mandura, maka kapan mereka akan bertemu kembali? Nah, di sini itu adalah konsep dari KPK ya. Gimana cara mencari KPK dari 4 kan dia 4 hari sekali, terus ada 3 hari sekali sama 2 hari sekali. Gimana? Nah, untuk mencari KPK biasanya ini bisa langsung ketebak gitu kalau yang udah biasa ngerjain soal KPK. 4, 3, 2 itu pasti 12. Kenapa 12? 12 bisa dibagi 4, bisa. 12 bisa dibagi 3, bisa. 12 bisa dibagi 2, bisa. Gitu kan? Nah, itu KPK-nya. Karena misal dari awal nih 6. 6, 2 bisa dibagi 3, tapi gak bisa dibagi 4. Lanjut misalnya 8. 8 bisa dibagi 4, tapi gak bisa dibagi 3, gak bisa dibagi 2. Habis 8, 12 gitu. Ketemu kalau 12 bisa dibagi semua. Tapi kalau gitu kan tebak-tebakan. Nah, caranya gimana? Caranya itu gini. Kita pakai tabel aja.
Nah, kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu. Misal bagi 2, 4 bagi 2, 2. 3 bagi 2, kalau nggak bisa tulis dulu 3. 2 bagi 2, 1. Terus lagi ada nggak? Bagi 2 lagi ya, bagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2, nggak bisa, jadi 3. 1 bagi 2, ya masih tetap 1. Nah, terus habis 2 kan bilangan prima itu 3. 1 bagi 3 kan udah 1 kan. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, ya udah 1 aja. Nah, kalau udah dapet 1, 1, 1, tinggal kaliin ini. 2 kali 2 kali 3 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Nah, berarti tetap ya sama jawabannya 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Jadi maksudnya mereka itu akan bertemu kembali setelah 12 hari lagi gitu. Jadi ketika udah 12 hari dia ketemu gitu bareng-bareng. Nah, gimana caranya nih? Dari 23 ditambah 12. Itu berapa tanggalnya? Nah, di sini teman-teman harus jangan apa ya? Jangan sampai keliru. Di sini bulan Februari, teman-teman, dan tahunnya 2008. Februari itu bulannya itu enggak nyampe 30 hari. Dia itu nyampenya kalau enggak 28, 29 hari gitu kan. Nah, pada kondisi apa di Februari? Ini Februari ya. Februari 28 hari sama 29 hari. Nah, kalau dia 29 hari, dia itu tahun kabisat. Kabisat. Apa itu tahun kabisat? Tahun kabisat itu tahun yang bisa dibagi dengan 4. Nah, paham ya? Makanya kalau ada yang lahir di tanggal 29 Februari, itu tuh biasanya ulang tahunnya itu 4 tahun sekali gitu. Karena nggak ada tahun 2000, maksudnya karena nggak ada tanggal 29 di tahun misalnya 2021. Karena dia bukan tahun kabisat. Kalau kemarin ada di tahun 2020 itu tahun kabisat. Kenapa? Karena dia habis dibagi 4 kan. Nah, bisa dibagi 4 atau habis dibagi 4. Nah, lihat di sini. 2008 itu habis dibagi 4 enggak? Habis ya. 5 berapa nih? 502 kan? Berarti 0. Nah, berarti tahun 2008 itu tahun kabisat. Otomatis jumlah bulannya ada 29 hari. Nah, di sini dari tanggal 23 tulis di sini 23 ke 29 itu butuh berapa hari? 6 hari ya. Otomatis sisa berapa hari tadi? Di sini kan 12, berarti sisa 6 hari. Berarti 6 harinya itu untuk Maret. Maret 2008. Jawabannya adalah D, gitu ya. Dari 100 orang, 40 orang lulusan SMUX, 65 orang dari Universitas Y, dan 30 orang dari, maksudnya tinggal di kota Z. Berapakah jumlah maksimum dari kelompok ini yang bukan lulusan SMUX, bukan lulusan Universitas Y, dan tidak bertempat tinggal di Z? Nah, gimana? Kalau dia nanyakannya maksimum, biasanya gini. Ini kan ada 100 ya. Biasanya kalau maksimum itu nanti kayak gini, berpusat ya. 1, 2, 3 gitu. Kalau nanyanya adalah minimum, ini kita tulis maksimum ya. Kalau maksimum biasanya ada irisannya. Tuh, irisannya kayak gini gitu. Nah, lihat. 100 orang. 65 orang Universitas Y. Itu kan yang paling gede, berarti paling luar di sini 65. Terus 40 orang lulusan SMUX, berarti 40 orang di sini kan. Dan Z itu tinggal 30 di sini. Nah, berarti sebenarnya dia itu kan ya tetap aja totalnya itu ada 65, ya enggak sih? Paham enggak? 65 itu paling gedenya kan. Nah, berarti yang tidak, maksudnya yang tidak apa nih?
Yang bukan lulusan SMUX, bukan yang tinggal di JET, dan bukan di 65 orang ini, berarti yang mana? Yang ini dong. Nah, berarti gimana? Jadi tinggal 100 dikurangi 65, ya nggak sih? Berapa nih? 30? 35. Yang B, gitu kan? Nah, oke, deal ya. Nomor 5. Suatu kelas terdiri dari 60 siswa. Diketahui bahwa 35 siswa menyukai matematika, 25 siswa menyukai fisika, dan 10 siswa menyukai matematika dan fisika. Berapa siswa yang tidak menyukai matematika maupun fisika? Nah, ini mudah banget, kita gambar aja diagram pennya. Di sini itu ada semestanya 60 siswa. Terus di sini ada yang menyukai matematika dan ada menyukai fisika. Matematika berapa orang? 35, fisika 25, yang menyukai keduanya 10. Berapakah siswa yang tidak menyukai keduanya? Berarti di sini. Nah, lihat teman-teman, di sini tuh matematika itu kan harusnya sampai sini. Tapi dia itu ada irisannya kan, ada ininya nih. Nah, berarti matematika doang sebenarnya tinggal 35 dikurangi 10 gitu kan. Matematika doang 35 dikurangi 10. Terus yang irisannya M, irisan F itu 10. Terus kalau fisika doang, oke, fisika doang ya udah 25 dikurangi 10 ya, sama aja tadi. Dan ada X gitu. Nah, gimana cara menentukan nilai X doang nih? Ya udah, berarti tinggal semesta dikurangi matematika ditambah ya, ditambah dengan M irisan F, ditambah dengan fisika, ditambah dengan berarti ini tuh akan sama dengan X gitu kan, kalau semesta dikurangi ini. Semestanya itu adalah 60 dikurangi M-nya adalah berapa nih? 35 dikurangi 10. 35 dikurangi 10 itu adalah 25. Ini adalah 5, 15. 25 ditambah 10 ditambah 15. Nah, berapa nih? 60 dikurangi 25. Ini 25, 50. Berarti X-nya adalah 10. Gitu ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, deal ya. Lanjut nomor 6. Apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari. Nih, setengah hari ya. Berapakah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari? Oke, gimana nih? Kita lebih enaknya gini. Ada orang dan ada waktu. 64 orang mengerjakan itu dalam setengah hari. Berarti berapa orang sih untuk menyelesaikan waktunya 4 hari? Coba. Saya mau tanya ke teman-teman. Kalau 64 setengah hari, berarti kalau dia mau 4 hari, orangnya itu makin banyak atau makin sedikit? Makin sedikit ya, karena semakin sedikit orang melakukan pekerjaan, ya harinya makin lama gitu kan. Nah, berarti di sini kalau dia makin sedikit, dia itu perbandingan berbalik nilai. Gini caranya. Tinggal kasih per aja gitu kan. Jadi 64 per X sama dengan dibalik ininya kalau dia perbandingan berbalik nilai. Nah, berarti X-nya berapa nih kali silang kan? X 64 dikali setengah dibagi 4. Berarti X-nya berapa nih? 64 berarti 32. 32 dibagi 4 adalah 8 orang. Itu ya. Berarti jawabannya yang A. Ternyata mudah banget ya. Lanjut nomor 7. Suatu perusahaan mempekerjakan 3 kali jumlah pekerja tahun lalu. Oke. Jika jumlah pekerja tahun lalu 29 orang, yang berhenti 3 orang, dan yang masuk 6 orang.
Sesudah itu jumlah pekerja tetap, berapa jumlah pekerja sekarang. Oke, kita lihat dulu jumlah pekerja tetapnya. Pekerja tetap itu kan ya udah 29 kan tadinya, dikurangi 3 orang ditambah 6 orang berapa? Ini aja 3, berarti 32. Nah, 32 ini pekerja tetap yang berapa tahun yang lalu? Tahun lalu. Tahun lalu. Berarti kalau tahun sekarang itu kan 3 kali dari tahun lalu. Tahun lalunya 32, berarti 60, 96 ya. Nah, berarti yang E. Oke ya. Lanjut nomor 8. Perbandingan antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam sebuah kantor adalah 8:7. Ini wanita perempuan, laki-laki dan perempuan. Di perbandingan ya. Di antara bilangan berikut yang mana yang tidak mungkin jumlah pegawai kantor tersebut. Nah, jumlah pegawai itu gini, misalnya kalau perbandingan teman-teman harus misalkan X berarti 8X banding 7X. Misalnya X-nya 1 ya, yang paling kecil deh. Berarti kan si laki-lakinya 8, karena 8 kali 1, si perempuannya itu adalah 7. 7 kali 1 kan. Kalau dijumlahin berapa? 5, 15. Nah, di sini dapat disimpulkan kalau dia kelipatan 15 itu merupakan ya jumlah pegawainya kan. Berarti kalau bukan kelipatan 15 itu yang bukan, berarti bukan jumlah pegawai. Di sini yang bukan merupakan kelipatan 15 yang mana? Yang C. Kenapa nih? Karena kan 75 itu kan sebenarnya 15 dikali 5 ya. Nah, berarti 60. 60 itu 15 dikali 4. Dan 90 itu 15 dikali 6 gitu. Jadi 85 kan nggak ada. Itu ya jawabannya. Oke, deal ya. Lanjut nomor 9. Keseluruhan jumlah ayam milik Pak Bambang 36 ekor. Di mana jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Ampun Bang, jago gitu ya. Berapa jumlah ayam jago milik Pak Bambang? Oke, di sini ada 2 variabel. Pertama itu adalah betina dan jago. Jumlah ya, berarti misalnya X itu betina dan C deh, J itu jago. Katanya kalau misalnya betina ditambah jago itu hasilnya adalah 36 ekor. Terus jumlah ayam betinanya adalah 5 kali jumlah ayam Bang Jago gitu. Nah, gimana untuk mencari jago? Sama kayak tadi, karena X-nya adalah sama-sama dengan X, boleh nggak diganti X ini jadi ini? Boleh banget ya, jadi 5J ditambah J sama dengan 36. 5 tambah 1, ini kan 1. Berarti 6J sama dengan 36. Maka J-nya adalah 36 bagi 6 adalah 6. Berarti jumlahnya adalah 6 ekor. Gitu ya. Lanjut terakhir nih. Nilai ujian Andre berada pada urutan 13 dari atas dan dari bawah. Maka jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah ini, gimana ya caranya? Oke. Andre itu 13 kan, urutannya misalnya di sini. Di tengah-tengah ini Andre. Katanya dia itu urutan ke-13. Artinya ada 12 orang dari 1 sampai 12 ada kan? Karena 13 Andre. Terus dari bawah juga ke-13. Berarti dari bawah ke atas juga kan, ya udah 12 juga kan, atau dari ini ke bawah 12 orang juga, ya nggak sih? Karena Andre dari bawah ke atas juga 13. Artinya ada berapa orang siswanya? 12 tambah 12, 12 tambah 12 ditambah Andre-nya kan 1, berarti 20, 25. Gitu ya, yang mana? Yang C. Nah, seperti itu teman-teman untuk video pembahasan soal CPNS 2021. Ini merupakan prediksi ya.
Oke, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.